Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Mawardiya 75 yang dirahmati Allah SWT, pagi ini meski kota Batu, tempat anak saya sekolah, yang saya barusan mengantar dia untuk melakukan sebuah kegiatan di sekolahnya, dalam keadaan mendung, dan mungkin saya tidak paham dan saya tidak tahu apakah hari ini akan hujan apa tidak. Yang jelas suasananya pada hari ini atau pagi ini dalam keadaan mendung. Semoga Allah SWT memberkahi kehidupan kita, memberkahi keluarga kita, dan memasukkan seluruh keluarga kita ke dalam ahli ibadah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, sehingga kelak ketika kita meninggalkan dunia, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengirimkan kita pahala jariah, karena kita senantiasa mendidik mereka dengan baik. Salawat serta salam semoga tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, para tabi'in dan seluruh orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau. Mudah-mudahan Anda yang menyaksikan kegiatan saya ini diberikan oleh Allah SWT balasan yang terbaik, sehingga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kelak di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pagi ini saya ingin bercerita sedikit tentang betapa tidak mudah menjadi orang tua. Jadi kita ini mengalami problem yang sama barangkali, karena anak-anak kita saat ini menghadapi tantangan zaman yang begitu berat, sehingga kadang-kadang kita sebagai orang tua itu sering tidak dihiraukan ketika memanggil. Mereka kadang-kadang lebih tertarik kepada gadgetnya, lebih tertarik kepada pergaulan dengan temannya, ya. Sementara kita sebagai orang tua mungkin ada yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari anak-anak mereka, berupa ya seperti tadi itu tidak dihiraukan ketika memanggil. Kita harus memanggil berkali-kali dulu baru mereka kemudian datang. Saya cerita sedikit tentang pengalaman saya bergelut di dunia pendidikan. Betapa memang orang tua sangat diharapkan kehadirannya pada saat anak-anak tentu saja membutuhkan kehadiran mereka, orang tua. Saya akan sedikit terharu bercerita tentang ada seorang anak yang memasuki tahun terakhir di sekolahnya. Saya melihat dia melamun di pojok sekolah, di kursi-kursi yang memang disiapkan sekolah untuk duduk di sana saat mereka menunggu pergantian jam pelajaran atau jam istirahat.
Lalu saya menemukan salah seorang anak yang sedang melamun. Nampaknya dari raut wajahnya anak ini sedang ada masalah. Lalu saya coba mendekatinya. Saya bertanya dengan bahasa mereka, "Mas, ada masalah apa dengan kamu? Kok kamu terlihat hari ini tidak ceria, terlihat gundah gulana?" Lalu mungkin karena dia sudah percaya dengan saya, anak ini bercerita tentang apa sebenarnya yang dialaminya selama dia belajar di sekolah, tentang bagaimana orang tuanya yang abai untuk memperhatikannya. Mohon maaf Bapak, Ibu, pemirsa sekalian, saya bercerita bukan dalam rangka mendiskreditkan seseorang, tapi kita ambil hikmah apa yang ada di balik cerita ini. Nah, ketika itu dia bercerita, Ustadz, dia biasanya memanggil saya begitu. Saya ini sekolah di sini kan sudah hampir 6 tahun. Ya, sejak SMP ya, bersekolah di sini. Tetapi saya merasakan orang tua saya tidak memperhatikan saya. Sekali lagi mohon maaf para pemirsa, saya tidak sedang mendiskreditkan seseorang. Tetapi perhatian bapak saya menjadi berkurang. Saya tanya, loh kok bisa berkurang Mas? Iya, ketika bapak saya sudah mulai memiliki pasangan lain selain ibu saya. Jadi ceritanya bapaknya itu menikah lagi secara legal ya dengan ibu barunya. Saya tanya, apa yang kamu rasakan setelah bapak kamu menikah dengan ibu baru kamu itu? Begini Pak, dulu sebelum beliau menikah dengan ibu baru saya itu, perhatiannya terhadap kami luar biasa. Tetapi setelah pernikahan itu terjadi, saya menjadi orang yang pencemburu Pak. Pencemburu gimana? Ibu saya hidup bersama saya dan teman-teman, bersama saya dan saudara-saudara saya di rumah lama. Sementara bapak saya memiliki rumah lain, yang dimana rumah lain itu ada saudara-saudara tiri saya di sana. Lalu saya ini setiap kali saya melewati rumah yang ditempati oleh ibu baru saya itu, saya selalu melihat betapa ayah saya itu duduk di teras bersama ibu baru saya, kemudian bercengkrama dengan saudara-saudara tiri saya, bercengkrama dengan saudara-saudara yang lahir dari ibu kedua saya. Begitu akrab dan begitu mesra. Tetapi ketika bapak saya, mohon maaf, bapak saya, kata anak ini, datang ke rumah kami, tidak saya melihat seperti itu. Yang ada hanyalah marah-marah, yang ada hanyalah menyalahkan. Terus saya sekali waktu menganggukkan kepala dan saya minta dia terus cerita Mas, supaya saya ini dulu di SMP pernah terlambat balik ke sini. Setelah liburan saya balik ke sini, tapi saya terlambat. Ustadz di asrama tidak tahu bahwa saya ini kenapa saya terlambat. Mereka tidak tahu kenapa saya terlambat. Nah, ketika bapaknya pulang ke rumah lama atau di istri pertama, yang tidak ada, menurut anak tersebut sudah tidak ada kemesraan lagi.
Yang ada bapak sering marah-marah dan sering menyalahkan anaknya. Nah, dalam beberapa kali kegiatan rapotan si anak, ternyata bapak tidak pernah hadir. Dan selalu hal ini diwakilkan oleh anaknya yang lain, oleh kakaknya si anak yang saya ajak bicara. Iya pak, katanya selalu kalau ada rapotan, mohon maaf, bapak saya tidak pernah hadir. Dia selalu mewakilkan kepada kakak saya yang sudah juga punya keluarga. Akhirnya katanya juga dia tidak pernah atau jarang diberikan uang saku sama bapaknya. Bukan tidak punya, tetapi perlakuan yang beda terjadi pada keturunan anak-anaknya yang di istri kedua, yaitu ya anak-anak dari istri kedua ini selalu mendapatkan perhatian paling tidak dari uang belanja lebih dari anaknya yang dari istri pertama. Apa yang dilakukan oleh sang anak, saya anggap anak ini cerdas juga, karena tidak menyalahkan melulu orang tuanya. Namun apa yang dia lakukan, dia menjadi kuli, dia menjadi pesuruh di masa liburan yang tadi sempat dia ceritakan bahwa mungkin di asrama Ustadz dan lainnya di asrama itu tidak tahu apa sebenarnya yang menyebabkan anak ini terlambat. Ternyata pemirsa tahu nggak apa yang menyebabkan anak ini terlambat? Ternyata selama liburan dan begitu memasuki masa untuk harus kembali ke asramanya, ternyata anak ini masih kerja. Kerja untuk apa? Agar dia balik ke asrama dengan uang saku yang cukup, karena sudah tidak bisa lagi berharap kepada bapaknya. Jadi dia pernah menjadi kuli atau pesuruh ya di sebuah warung, di restoran yang di situ dia menjadi pengambil beras, nyuci piring. Masya Allah, saya mendengar cerita anak ini menjadi terharu betapa dia tahu betul apa yang harus dia lakukan ketika mengalami kondisi seperti saat itu. Jadi dia jadi pesuruh nyuci piring. Dia cerita sendiri, saya cuci piring pak, saya disuruh ngambil beras ya, saya semua apa yang diminta oleh bosnya itu dia lakukan. Hingga satu saat ketika dia mengambil beras untuk dimasak di tempat dia bekerja, di restoran tempat dia bekerja, tiba-tiba ya kebetulan juga sih, enggak kebetulan juga, restoran tempat dia bekerja itu atau warung tempat dia bekerja itu ternyata satu arah dengan di mana rumah bapaknya dengan istri keduanya atau dengan ibu keduanya. Maka seringkali begitu dia lewat, dia nengok dan melihat rumah bapaknya dengan istri barunya itu, dia melihat bapaknya sedang bercengkrama dengan ibu tirinya dan anak-anaknya yang baru. Apa kata anak ini? Dia cerita ke saya, betapa hancur hati saya pak, melihat betapa bapak saya mesra dengan ibu saya yang kedua, sementara sebaliknya yang terjadi dengan ibu kandung saya. Saya bilang, nak, maafkanlah ayahmu, istighfar yang banyak, mudah-mudahan ini menjadi ujian hidup yang dapat mematangkan pengalaman kamu nanti di masa yang akan datang. Ya Ustadz, katanya. Akhirnya setelah selesai bekerja, dia baru balik ke asrama. Kemudian ya, dia tidak ingin orang-orang
pengasuhnya ataupun gurunya tahu tentang masalah ini sehingga dia pendam. Makanya ketika dihukum ya sudah dihukum karena tidak tahu, ya tidak mau cerita ya. Kita terlambat, dia nurut saja. Saya terima Pak karena ini memang saya terlambat. Dia menyadari hal tersebut. Kejadian yang paling unik terjadi adalah saat anak ini diwisuda. Waktu itu saya baru keluar dari kantor, tiba-tiba anak ini setelah wisuda itu berlari ke saya. Dia bilang, "Pak, bapak saya marah." Loh, ya kebetulan pada saat wisuda ternyata bapaknya menyempatkan dirinya untuk datang. "Bapak saya marah." "Loh, marah kenapa nak?" Itu dia cerita. "Marah kenapa?" "Karena ketika di wisuda disebut nama saya, kemudian juga disebut bin saya atau ayah saya, ternyata bukan nama bapak saya yang disebut. Terus nama siapa?" saya tanya. "Nama saudaranya yang paling besar yang senantiasa mewakili dia, mewakili orang tuanya untuk ngambil rapot. Itu yang disebut oleh panitia." Wallahu alam, ini mungkin skenario Allah, kita tidak tahu, tetapi itu yang terjadi. Bapaknya marah-marah, ya, marah-marah. Saya tanya lagi, "Kenapa bapakmu sampai marah begitu?" "Ya keberatan Pak, dia yang punya anak, kenapa binnya ke orang lain?" katanya. Ya, saya bilang sama si anak tersebut, "Nak, kalau bapakmu mau mengambil hikmah dari kejadian ini, insya Allah dia akan tersadar bahwa dia harus memperhatikan kamu. Saya tidak tahu kalau bapak kamu bisa sadar dengan kejadian." Lalu serta-merta sepertinya anak ini menyetujui apa yang saya omongkan. Iya sih, selama ini kan memang bapak tidak atau jarang sekali berurusan dengan sekolah. Ketika saya harus bermasalah atau ketika saya harus berurusan dengan sekolah, bapak saya tidak pernah mau. Yang mau, yang diwakilkan hanya kakak saya. Lalu saya bilang, "Tenang saja Mas," saya bilang waktu itu, saya nasihati, "tenang saja, insya Allah penyebutan nama anak kamu, nama binnya kamu, nama ayah kamu yang keliru di tempat wisuda, itu insya Allah tidak berpengaruh pada ijazah kamu." Jadi anak ini khawatir, bapaknya itu juga khawatir, jangan-jangan nanti ketika ditulis ijazah anak ini, binnya itu atau ayahnya bukan ayah kandungnya tetapi saudara kandungnya, katanya tadi itu. Pemirsa Mawardia 75 channel yang dirahmati Allah SWT, dan alhamdulillah anak itu yang saya ceritakan tadi punya sikap mandiri, juga ceria, dan ternyata dia punya passion sebenarnya, punya passion yang alhamdulillah sekolah sempat menyalurkan passionnya dia. Meskipun dalam tanda kutip passionnya dia itu masih menjadi perdebatan, tapi ala kulli hal dengan kondisi psikisnya dia, tekanan dari orang tuanya, dia bisa seperti itu dan kuat untuk menjalankan kehidupan ini. Saya berdoa untuk anak itu, kalau hari ini dia mendengarkan cerita saya, mudah-mudahan saya doakan, "Mas, kamu sukses di hidupmu di dunia. Ingat, pesan Pak Mawardi cuma satu, pesan saya cuma satu, bahwa dimanapun kamu berada, kamu harus tetap menjaga yang namanya syariat Allah SWT. Agama Islam adalah agamamu, jangan pernah lupa dengan kewajibanmu sebagai seorang muslim." Itu barangkali yang bisa saya ceritakan pada kesempatan ini. Kita bertemu di kesempatan yang lain, mudah-mudahan dengan cerita hikmah yang lebih berhikmah lagi, insya Allah. Dan dengan hal ini, mari kita sama semua sebagai orang tua senantiasa paling tidak kita ikut terlibat dan ikut mungkin sekedar mengantar mereka sekolah atau mengajak mereka bicara sebagai bentuk perhatian kita terhadap anak-anak yang lahir dari rahim ibu-ibunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.